Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alif Nugraha Rahman dari kelas 11 TKJC. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang Voice over Internet Protocol atau disingkat dengan VoIP. Nah, yang pertama A. Voice over Internet Protocol atau disingkat dengan VoIP. Nah, sebelum eh, ke selanjutnya saya ingin em, memberitahukan tentang pengertiannya. Pengertiannya itu, pengertian VoIP adalah teknologi yang memungkinkan kalian semua melakukan komunikasi jarak jauh dengan memanfaatkan jaringan internet. Eh, Contoh dari VoIP ini seperti Line, WhatsApp, dan lain-lain. Lanjut, pertama ada keuntungan menggunakan VoIP. Yang pertama itu biayanya lebih rendah untuk sambungan langsung jarak jauh. Yang kedua, memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara. Yang ketiga, penggunaan bandwidth-nya yang lebih kecil daripada telepon biasa. Yang keempat, memungkinkan digabung dengan jaringan telepon lokal yang sudah ada. Selanjutnya, ada kekurangannya. Kekurangannya itu adalah kualitas suara tidak sejernih jaringan PSTN, terus ada jeda dalam berkomunikasi, eh, regular, regulasinya terbatas, lalu berpotensi menyebabkan jaringan terhambat atau nge-stuck, eh, lalu tidak pernah ada jaminan kualitas jika VoIP melewati internet. Nah, yang terakhir, peralatan relatif mahal. Yang ketiga itu ada data yang ditransmisikan VoIP, salah satunya adalah bagian header. Antara lain, yang pertama ada header VoIP. Ini bertugas menyimpan informasi routing untuk mengirimkan paket-paket ke tujuan. Lalu ada real time transport protocol atau RTP. RTP ini digunakan untuk komunikasi dan sistem entertain yang termasuk di dalamnya streaming media seperti teleponi, aplikasi video conference, dan web yang memiliki fitur berbasis push to talk. Lalu ada user data protocol atau UDP VoIP. Lalu ini adalah merupakan salah satu jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Lalu ada link header VoIP. Ini biasanya tergantung pada media yang digunakan. Nah, lalu kita masuk ke bagian B, ada karakteristik VoIP. Yang pertama, yang mempengaruhi kualitas koneksi VoIP. Nah, itu ada latency, real latency, remembered latency, induced latency. Jadi mereka ini itu adalah ekspresi dari berapa banyak waktu yang dibutuhkan paket data untuk melakukan perjalanan dari satu ke titik yang lain. Lalu ada delay. Delay ini merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Ada propagation delay. Propagation delay ini lamanya waktu yang dibutuhkan suatu sinyal untuk mencapai ke tujuannya. Lalu ada packetization delay. Ini tuh adalah delay disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan proses pembentukan paket IP dari informasi user. Lalu ada processing delay. Processing delay ini adalah waktu yang diperlukan oleh suatu perangkat jaringan dalam melaksanakan prosesnya. Prosesnya apa? Yaitu prosesnya untuk melihat rute, mengubah header, dan tugas switching lainnya. Lalu ada queuing delay. Maksud dari delay ini adalah delay disebabkan oleh waktu proses yang diperlukan oleh router di dalam menangani antrian transmisi paket di sepanjang jaringan. Nah, terus ada jitter buffer. Jitter buffer ini adalah buffer penyimpanan sementara yang digunakan untuk menangkap paket data yang masuk. Lalu ada jitter. Jitter ini adalah variasi waktu dari sinyal periodik dalam elektronik dan telekomunikasi, seringkali dalam kaitannya dengan sumber referensi jam. Lalu ada paket loss. Paket loss itu terjadi ketika satu atau lebih paket data yang melintasi jaringan komputer gagal dalam mencapai tujuannya. Kita masuk ke bagian C, protokol standar VoIP. Protokol yang digunakan pada VoIP. Yang pertama ada
323. H323 ini merupakan suatu standar ITU-T atau kepanjangannya International Telecommunication Union Telecommunication yang menentukan komponen protokol dan prosedur yang menyediakan layanan komunikasi multimedia, yaitu komunikasi audio, video, dan data real time atau waktu nyata melalui jaringan berbasis paket atau paket based network. Lalu ada SIP, kepanjangannya adalah Session Initiation Protocol. SIP ini merupakan suatu signaling atau pensinyalan, protokol dan pengontrolan pada layer aplikasi yang berfungsi untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu atau beberapa pengguna. Nah, lalu ada SDP. SDP ini Session Description Protocol. SDP ini adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan bagaimana sesi multimedia dapat diatur untuk memungkinkan semua end user untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu session. Nah, terus ada MGCP. MGCP ini panjangannya Media Gateway Control Protocol. MGCP ini adalah protokol yang digunakan untuk signaling dan call control yang digunakan dalam sistem VoIP yang terdistribusi. Lalu ada RTP. RTP ini memiliki kepanjangan Real Time Transport Protocol. RTP ini didefinisikan sebagai standarisasi paket untuk mengirim audio dan video pada jaringan IP. Nah, yang terakhir ini ada Inter-Asterisk Exchange atau IAX. IAX ini adalah protokol komunikasi yang berasal dari perangkat lunak pertukaran cabang pribadi asterisk dan didukung oleh beberapa soft switch, sistem PBX, dan soft phones lainnya. Nah, lalu masuk ke bagian D, kompresi data suara atau codec. Nah, saat ini ada beberapa codec pada VoIP, yaitu yang pertama ada G711, tipe codec yang ini itu bekerja dengan menyandikan dan mendekode sinyal audio. Yang kedua ada G723.1. G723.1 ini adalah codec audio untuk suara yang memanfaatkan audio suara dalam bingkai 30 ms. Ada yang ketiga itu ada G726. G726 ini adalah standar codec ucapan ITU-T ADPCM yang mencakup transmisi suara dengan kecepatan 16, 24, 32, hingga 40 KB per second. Nah, lalu ada 4, yang keempat ini G728. G728 ini adalah standar ITU-T untuk pengkodean ucapan yang beroperasi pada 16 KB per detik per second. Yang kelima ada G729. G729 ini adalah algoritma kompresi data audio pita sempit berbasis vocoder bebas royalti yang menggunakan panjang bingkai 10 milidetik. Nah, kita masuk ke yang E, ada arsitektur jaringan soft switch. Nah, yang pertama ini ada peran soft switch. Nah, yang pertama atau yang satu ini ada transport plane. Transport plane ini bertanggung jawab untuk pengiriman pesan antar jaringan VoIP. Pesan ini bisa berupa call signaling, call, dan media setup. Yang kedua ada call control dan signaling plane. Call control and signaling plane ini mengontrol elemen utama pada jaringan VoIP, khususnya pada transport plane. Masuk yang ketiga, manajemen plane. Manajemen plan ini menangani fungsi seperti berlangganan dan ketetapan jasa atau layanan, dukungan operasional, penagihan, dan tugas manajemen jaringan lainnya seperti informasi billing. Yang keempat ada service and application plan. Service and application plan ini menyediakan kendali logika dan pengeksekusi satu atau lebih jasa atau layanan atau aplikasi di dalam suatu jaringan VoIP. Lalu yang kedua, peran entitas soft switch. Nah, yang pertama ini ada Media Gateway Control Function atau MGCF.
MGCF ini adalah sebuah sistem yang digunakan pada beberapa arsitektur VoIP atau panggilan yang dilakukan melalui sambungan internet. Lalu ada CAF. CAF ini Call Agent Function dan IWF. IWF itu Interworking Function. CAF itu berfungsi pada saat MGCF menangani kontrol panggilan dan pemeliharaan kondisi panggilan. Sedangkan IWF berfungsi pada saat MGCF melakukan interaksi pensinyalan dengan jaringan yang menggunakan protokol berbeda. Lalu ada RF. RF itu Routing Function dan Accounting Function. AF itu Accounting Function. RF menyediakan informasi routing panggilan untuk MGCF, sedangkan AF ini mengumpulkan informasi accounting panggilan untuk tujuan billing. Lalu ada SIP, Proxy Server Function atau SPSF. SPSF ini kebanyakan implementasi dari RF dan AF adalah berupa SIP Proxy Server. Oleh karena itu, ESY mengakui pemisahan SPSF. Ada SGF. SGF ini Signaling Gateway Function, dan AGSF. AGSF ini adalah Access Gateway Signaling Function. Nah, lalu selanjutnya ada Application Server Function atau ASF. ASF ini merupakan entitas pengeksekusi aplikasi. Lalu ada SCF atau Service Control Function. Fungsinya sebagai pengontrol. Lalu ada MGF. MGF ini Media Gateway Function. MGF ini adalah sebuah sistem yang digunakan pada beberapa arsitektur Voice over Internet Protocol atau VoIP untuk panggilan yang dilakukan melalui sambungan internet. Lalu ada MSF. MSF ini adalah Media Server Function. Lalu peran utama MSF ini adalah untuk beroperasi sebagai server yang mengatur permintaan dari ASF untuk MGCF untuk memproses media dengan paketisasi media stream. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Salah hilap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.